Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dudian Fajar Mandaruan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan daerah dengan dosen pengampu Bapak M. Lega SIPMP. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang ditugaskan menjadi ujian akhir semester. Baik, latar belakang ada CSR adalah Corporate Social Responsibility, adalah salah satu cara sebuah perusahaan untuk menyampaikan kepedulian mereka dalam meningkatkan kondisi masyarakat dan lingkungan dan sekitarnya. CSR merupakan kegiatan yang menyangkut nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum untuk menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. CSR yang telah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan dari segi ekonomis dianggap tidak menguntungkan. Tapi jika dilakukan dengan benar, efektif, terstruktur, dan bersikap jangka panjang, bukan hal yang mustahil jika kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Pembiayaan pembangunan semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak, dan sekali lagi kemampuan keuangan pemerintah daerah cenderung masih terbatas dan seringkali masih bergantungan pada dana pemerintah pusat. CSR ini bisa menjadi merupakan salah satu solusi yang menguntungkan dan tidak terlalu berisiko sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan dibanding alternatif sumber pembiayaan lainnya. Baik, selanjutnya itu ada definisi tanggung jawab sosial pemerintah. Pemikiran yang berdasari CS atau Corporate Social Responsibility, yaitu sering dianggap inti dari etika bisnis, adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal, artinya kepada shareholder, tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan atau stakeholders. Namun lebih dari kewajiban-kewajiban di atas, karena perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Secara umum, Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan, di mana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan, serta memelihara lingkungan yang hidup, atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders, baik secara internal atau pekerja, shareholders, dan penanam modal, maupun eksternal atau kelembagaan pengaturan hukum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan lainnya. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih. Baik, di sini ada pembangunan daerah. Pembangunan daerah merujuk pada upaya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi, fisik, dan lingkungan dari suatu wilayah tertentu. Pembangunan daerah biasanya dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan melibatkan berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, industri, dan lingkungan. Tujuan utama dari pembangunan daerah adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan akses ke layanan publik. Upaya ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mengurangi kesenjangan antara wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pembangunan daerah juga dapat mencakup pengurangan kemiskinan. Pembangunan daerah juga dapat mencakup pengembangan pariwisata, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pembangunan daerah diakui sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai instrumen pembangunan daerah. Mengingat keterbatasan sumber dana dalam pembangunan di suatu wilayah, pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya bisa menjadikan CSR sebagai instrumen dalam pembangunan daerah. Agar penerapan CSR memberikan dampak positif bersifat jangka panjang bagi penggunaan daerah,
Berkaitan dengan hal tersebut, sudah sebaiknya Pemda lebih memposisikan diri sebagai yang pertama itu adalah regulator dengan mendepankan aspek percepatan pertumbuhan wilayah dan masyarakat dalam makna holistik. Selanjutnya, partisipan berpartisipasi secara aktif dengan merumuskan suatu program yang berkaitan dengan penerapan CSR dalam lingkup triple bottom line atau aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program tersebut ditawarkan kepada kalangan dunia usaha, terutama perusahaan yang beroperasi pada wilayah tertentu. Selanjutnya, pemerintah sebagai fasilitator. Mengingat keterbatasan yang suatu perusahaan, sudah seharusnya pemerintah bisa bertindak sebagai fasilitator dalam penerapan CSR dengan mempertemukan para stakeholders sehubungan dengan rencana penerapan suatu kegiatan CSR. Baik, yang selanjutnya tuh kontribusi program CSR terhadap program pembangunan di Kota Jambi. CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Jambi sebagai besar masih bersifat charity sehingga minimnya angka kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pelaksanaan program CSR hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagai diamanatkan melalui undang-undang hingga peraturan daerah. Pelaksanaan program tersebut masih tidak ada kontribusi terhadap pembangunan fisik maupun non-fisik. Selain dari kontribusi program CSR yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan manajemen yang dilakukan oleh pemerintah, jumlah pelaku yang melaksanakan program juga patut untuk disoroti. Hal ini berdasarkan surat keputusan Wali Kota Jambi menetapkan 200 pelaku usaha sebagai anggota program Forum CSR di Kota Jambi, tetapi hingga saat ini belum semuanya melaksanakan program CSR yang berkontribusi terhadap program pembangunan daerah. Kesimpulan, secara umum, Corporate Social Responsibility CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan di mana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati manfaatnya secara memelihara lingkungan hidup, atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders maupun secara internal atau pekerja, shareholders, dan penanam modal maupun eksternal, kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan lain. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi usaha untuk bertindak untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dan karyawan dan keluarganya. Komuniti lokal dan masyarakat secara lebih yang saran. Satu, perusahaan harus memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan warga setempat, meminta masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, atau melakukan survei. Kedua, perusahaan dapat membangun kemitraan dengan pemerintah dan LSM setempat untuk memastikan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak yang positif. Yang ketiga, perusahaan sebaiknya fokus pada isu-isu utama yang berkaitan dengan pembangunan daerah seperti kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan lingkungan hidup. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan. Mungkin itu saja dari pemaparan hasil kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.